PSBB tahap ketiga di Surabaya Raya, Jawa Timur diberlakukan mulai 26 Mei hingga 9 Juni mendatang. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sidoarjo akan mengutamakan dan meningkatkan pengawasan penyebaran COVID-19 di tingkat desa. PSBB tahap ketiga di Surabaya Raya meliputi wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. PSBB dimulai hari ini hingga 9 Juni mendatang. Pengawasan di jalan protokol kota, khususnya di wilayah perbatasan kota, tetap dilakukan. Namun, upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 dalam PSBB tahap ketiga ini akan diutamakan di tingkat desa. Hampir seluruh desa di seluruh kecamatan di wilayah Sidoarjo sudah masuk zona merah, kecuali wilayah Kecamatan Jabon yang masih dalam zona kuning. Selain itu, tim gugus penanganan COVID-19 juga akan memberikan perhatian khusus terhadap warga berusia di atas 50 tahun, terutama yang memiliki riwayat penyakit bawaan, agar selamat dari virus COVID-19. Desa di seluruh wilayah Sidoarjo membentuk posko kampung tangguh. Di dalamnya terdapat ruang isolasi dan layanan kesehatan warga yang terindikasi terpapar COVID-19, serta penyediaan lumbung pangan yang akan menyuplai bahan pangan kepada warga korban COVID-19. Ya, jadi khusus untuk Sidoarjo, kami sepakat bahwa untuk strategi yang akan kami lakukan adalah memperkuat di ujung tombak, yaitu di desa-desa. Dan kami memprioritaskan kepada usia 50 tahun ke atas yang mempunyai komorbid atau yang mempunyai penyakit bawaan. Itu yang akan kita prioritaskan agar supaya bisa terselamatkan. Dengan sistem penguatan dan pengawasan di tingkat desa, diharapkan masyarakat bisa semakin menyadari, berdisiplin tinggi, dan membantu petugas dalam menghentikan penyebaran virus corona. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Pelaksanaan PSBB Jilid 3 untuk Surabaya Raya dimulai. Pemeriksaan dan penyekatan semakin diperketat. Seperti di checkpoint Bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, ratusan petugas gabungan memeriksa seluruh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masuk kota Surabaya. Selain memantau pengendara yang tidak mengenakan masker, petugas juga memeriksa surat tugas pengemudi kendaraan dari luar kota. Untuk mengetahui perkembangan terkini perpanjangan PSBB tahap ketiga di Surabaya Raya, segera kita bergabung dengan rekan kami, ada Henti Kartika di sana. Bagaimana pantauan Anda setelah diterapkannya kembali tahap ketiga ini, Henti? Iya Dita, hari ini adalah hari pertama penerapan atau pemberlakuan PSBB tahap ketiga atau jilid ketiga untuk wilayah Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Penerapan PSBB pada tahap ketiga ini akan berakhir pada tanggal 8 Juni 2020. Aturannya tidak berbeda dengan PSBB pada tahap 1 dan kedua, hanya saja fokusnya tidak hanya di checkpoint perbatasan wilayah di ketiga wilayah ini, yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, tetapi juga berbasis masyarakat yang menerapkan sistem kegotong royongan dan kemandirian, kemudian peningkatan penjagaan di tingkat desa, kelurahan atau RW. Nah, apa sebetulnya yang pokok yang membedakan antara PSBB tahap 1, 2, dan ketiga? Saat ini sudah bersama saya Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji, yang merupakan Wakil Ketua Gugus Penanganan COVID-19. Selamat sore Pak Sumarji. Selamat sore Mbak. Pak Kapolres, evaluasi untuk tahap 1 dan 2 ini apa sehingga PSBB di wilayah Surabaya Raya ini termasuk Kabupaten Sidoarjo diperpanjang Pak? Jadi begini, mengevaluasi dari PSBB tahap 1 dan kedua, ini yang menjadi perhatian kami adalah tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan masyarakat di PSBB pertama itu memang jauh dari harapan. Untuk PSBB kedua itu sudah mulai dan boleh dikatakan 60% itu patuh terhadap apa yang menjadi himbauan dan harapan pemerintah. Nah,
Tetapi dari kepatuhan itu yang mencolok bagi kami adalah adanya peningkatan yang signifikan di 2 kecamatan, yaitu 2 kecamatan itu Waru dan Taman. Sehingga di PSBB kedua itu kami memprioritaskan 2 kecamatan ini untuk bisa menekan angka laju kenaikan dari yang terinfeksi. Tetapi hasilnya pun juga belum bisa kami buat semaksimal mungkin. Kenapa? Karena memang kalau bicara tingkat kepatuhan 2 kecamatan ini boleh dikatakan ini masih jauh dari harapan. Masih banyak tempat-tempat yang semestinya, tempat-tempat keramaian yang semestinya masyarakat tidak hadir, di situ hadir. Contoh misalkan di pasar ataupun di pasar-pasar Kremping, ini di 2 kecamatan ini luar biasa susah ngaturnya. Inilah yang membutuhkan kepedulian kita untuk lebih tegas lagi untuk mengatur supaya berkaitan yang demikian ini bisa kita tertibkan. Yang berikutnya juga yang saya melihat yang masih susah adalah adanya, ya mohon maaf nih, tempat favorit di 2 kecamatan ini dan Sidoarjo ini adalah warung kopi. Ini juga masih sulit untuk bisa kita tertibkan, walaupun kami sudah menertibkan dengan berbagai macam cara, mulai dari physical distancing yang kami lakukan, mengurangi tempat duduk, sampai dengan take away, tetapi ya masih kucing-kucingan. Inilah yang menjadi kendala kami untuk menertibkan ini. Di samping itu yang menjadi perhatian adalah tingkat kedisiplinan. Tingkat kedisiplinan secara umum masyarakat Sidoarjo ini, mohon maaf, ini harus perlu ditingkatkan lagi. Sehingga disiplin ini harus muncul dari hati masyarakat sendiri, dari bawah munculnya, bukan dari kami. Sehingga kalau muncul dari bawah tentu akan lebih memudahkan kami dalam mengurangi angka laju kenaikan yang infeksi. Pak Sumarji, singkat saja Pak Sumarji. Apa yang membedakan di tahap 3 ini, Pak? Ya, yang tahap 3 kami sudah sepakat bahwa untuk tahap ketiga ini kami betul-betul akan fokus kepada masyarakat desa. Mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan. Betul-betul kami dorong ke sana semua, SDM yang kami punya, sarana prasarana yang kami punya, betul-betul kita dorong ke sana sehingga tepat sasaran. Di samping itu yang kami prioritaskan adalah yang usia 50 tahun ke atas, yang mempunyai komorbid atau penyakit pembawa, sehingga betul-betul yang berkaitan dengan siapa yang harus kita fokuskan, kita perhatikan, itu tepat sasaran. Seperti itu. Terima kasih Pak Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji. Dan bagaimana dengan kesiapan masyarakat pada saat perpanjangan PSBB ini? Saya akan berbincang bersama dengan Dandim 0816 Letkol Infantri Muhammad Iswanusi. Selamat siang Pak Dandim. Selamat siang Ibu. Pak Dandim, ini kan tahap 3 penerapan PSBB hari ini adalah pertama. Kesiapan masyarakat sendiri seperti apa, Dan? Kami rasa untuk kesiapan masyarakat, seharusnya masyarakat bisa lebih mematuhi, apalagi dengan pemberian edukasi dan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada penerapan PSBB tahap 1 dan tahap 2. Namun bagi masyarakat lainnya yang masih belum patuh, kami yakinkan bahwasanya mereka harus tetap mematuhi. Di sini kita juga sesuai dengan instruksi dari Bapak Pangdam 5 Brawijaya, termasuk dari Danrem 084, bahwasanya kita sudah menambah kekuatan pengamanan dalam rangka mendukung pihak kepolisian, baik ini Kapolresta Sidoarjo maupun di Kabupaten Sidoarjo, Bapak PLT Bupati. Kita sudah menambah perkuatan sejumlah dari beberapa satuan infanteri tempur maupun satuan banpur. Di antaranya ada Yonif 500 Raider, kemudian ada juga dari Yon Kompikaf 3 Sidoarjo, kemudian ada Yon Armet 8 Jember, sudah siap untuk mengamankan. Pak Dandim, untuk TNI sendiri kan langsung terjun ke masyarakat ya. Kemudian pada tahap ketiga ini apa sebetulnya yang perlu lagi diperketat? Jadi untuk di tahap ketiga yang perlu ditekankan adalah bagaimana meningkatkan disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Sehingga dampaknya dapat segera dirasakan dan dapat memutus jaring penyebaran COVID-19. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Dandim 0816. Dan itu tadi adalah perbincangan saya bersama Kapolres Sidoarjo dan Dandim 0816. Dan penerapan pemberlakuan PSBB pada tahap ketiga ini mengingat angka atau jumlah kasus warga yang terpapar COVID-19 di wilayah Jawa Timur, terutama di Surabaya ini masih tinggi, masih meningkat terus. Untuk Surabaya sendiri di angka 2095, kemudian Sidoarjo di angka 533, dan Gresik di angka 133 warga yang terpapar COVID-19. Demikian Dita, saya kembali ke Anda di studio.